Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Rahmat Boyrorjo dalam channel ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Siang hari ini saya membaca suara.com. Masih kaitan dengan pemecatan guru honorer di Cirebon, kaitan dengan unggahannya atau mengomentari dalam unggahan Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil. Nah, berita ini cukup menarik. SMK Telkom Cirebon buka pintu usai pecat guru pengkritik RK. Kata Sabil, saya nggak enak. Kita baca dulu. Suara.com. Yayasan Miftahul Ulum yang menaungi SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon, Jawa Barat mengaku akan menerima Muhammad Sabil Fadilah untuk kembali menjadi pengajar usai dipecat gegara kritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Luar biasa. Jadi setelah kemarin memecat Muhammad Sabil dengan dengan alasan karena melanggar ketentuan secara normatif di yayasan, sekarang tiba-tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, tidak selang berapa lama, kemudian mengatakan akan menerima kembali. Ini kan sesuatu yang sangat lucu. Artinya apa? Ketika putusan sudah dikeluarkan, sudah dipecat katakanlah, kemudian diterima kembali, berarti ada sesuatu, ada something problem di situ. Bagaimana kemudian Sabil ini dipecat? Ya, setelah kita tahu kemarin dalam unggahan kemarin itu dalam channel saya, sobat-sobat juga sudah mendengar bahwa Sabil ini dipecat karena memberikan komentar terhadap unggahan Kang Ridwan Kamil dengan kata-kata salah satunya adalah maneh. Dan kemudian Ridwan Kamil itu menghubungi KCD. Dan dalam waktu yang bersamaan, maka kemudian Muhammad Sabil ini dikeluarkan atau dipecat. Dan bahkan daftar dapodiknya juga dicoret. Ya. Nah, kemudian yang menarik lagi, dalam pemberitaan baru-baru ini, pihak sekolah kemudian membuka kembali pertanyaan berikutnya, ono opo kan gitu kan. Pertanyaannya sederhana, ada apa? Kemudian semuanya serba tiba-tiba. Kalau kemarin tiba-tiba dipecat, kemudian sekarang tiba-tiba diterima. Ya, kita lanjutkan. Kami membuka kembali seluas-luasnya bagi Muhammad Sabil Fadilah kalau mau mengajar lagi, kata Humas Yayasan Miftahul Ulum Kota Cirebon, Elis Suswati di Cirebon pada hari Kamis 16 Maret 2023. Pihak yayasan bakal kembali menerima Sabil sebagai pengajar asalkan yang bersangkutan bisa mengikuti aturan. Selama bisa mengikuti aturan yayasan, kami beri kesempatan lagi, ucapnya. Jadi aneh, ada hal yang kontradiktif di situ. Ya, yang satu dilakukan pemecatan tiba-tiba meskipun ada alasan telah melakukan 2 kali pelanggaran kan itu kan. Nah, kemudian tiba-tiba diterima kembali, tiba-tiba dibuka kembali, ya sepanjang mengikuti aturan-aturan yayasan. Jadi persoalan kemarin itu apa yang dilanggar? Ya, apa yang dilanggar? Jadi ini sebetulnya cukup menimbulkan satu pertanyaan yang menarik sekali. Menurut keterangan yayasan, Sabil menjadi guru di SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon sejak tahun 2020. Selama itu ia telah mendapatkan surat peringatan hingga 2 kali atau SP2 karena masalah kode etik. Ya, kita nggak bahas itu ya. SP1 diberikan kepada Sabil karena mengeluarkan kata-kata kasar. SP2 dilayangkan lantaran Sabil kedapatan merokok di ruang guru. Ya. Bukan itu persoalannya, tapi tidak ada korelasinya antara apa yang disampaikan Sabil dengan pemecatan dengan SP1, SP2. Ya. Pernyataan yayasan itu lantas ditanyakan kepada Sabil. Sabil mengakui tidak akan kembali menjadi pengajar di SMK Telkom Sekar Kemuning.
ia merasa tidak enak kepada pihak sekolah karena turut mendapatkan imbas dari komentarnya kepada Ridwan Kamil. Tidak mau kembali karena saya merasa nggak enak sama SMK karena kena impact terbawa-bawa atas kejadian itu, tutur Sabil. Luar biasa sekali anak ini, ya. Jadi setelah setelah dipecat, ya, kemudian masih juga memberikan rasa tidak enak. Jadi rasa tidak enak dari Muhammad Sabil itu dan mengatakan bahwa ya nggak enak karena gara-gara saya ini kemudian sekolah mendapatkan imbas. Ini anak luar biasa nih sebetulnya. Dan kabar terakhir yang saya dengar itu kemudian Sabil ini ditawari oleh Kang Deddy Mulyadi yang secara kebetulan kalau sekarang ini beliau juga menjadi salah satu anggota DPR RI. Menariknya lagi, secara kebetulan beliau berdua antara Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Ridwan Kamil itu saat ini sama-sama dalam satu biduk yang sama atau dua-duanya sebagai politisi Partai Golkar. Ini menarik. Tetapi apapun itu, kita concern di sini bahwa seharusnya hal semacam ini tidak perlu terjadi. Karena penuturan daripada Muhammad Sabil itu menyampaikan kata-kata maneh itu juga karena menurut penuturan beliau bahwa Kang Ridwan Kamil itu orangnya sumeh ya, akrab gitu ya. Dan ketika kemudian ini ditanyakan oleh Kang Deddy Mulyadi ke budayawan yang memahami tentang konteks bahasa Sunda, ini ya sedang, kategorinya sedang. Ya artinya ya bisa dipergunakan sebagai rasa hormat, sebagai rasa keakraban, apalagi Muhammad Sabil itu memposisikan juga sebagai netizen ya, ya. Jadi bukan sebagai seorang guru. Jadi jangan kemudian juga sekolah secara gebiah uyah ya mengikat sesuatu itu menjadi bagian daripada kegiatan di sekolahnya. Ya, jadi artinya kalau kemudian pun itu dianggap menjadi sesuatu yang tidak sopan, masih menjadi perdebatan. Pada wilayah mana itu menjadi persoalan yang dianggap tidak sopan. Tetapi lagi-lagi ini semuanya sudah terjadi, Muhammad Sabil sudah dipecat, dan kemudian pihak sekolah setelah memecat itu menawari kembali untuk masuk, kemudian berikutnya Muhammad Sabil menolak. Di sisi yang lain, Kang Ridwan Kamil mengatakan, ya saya tidak punya kapasitas untuk melakukan pemecatan, tetapi dalam waktu yang berbeda, Kang Ridwan Kamil juga menghubungi KCD, juga menunjukkan komunikasinya itu ke pihak sekolah. Ya, tentu hal ini juga akan ada yang disebut dengan hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Ya, tentu kalau hal ini misalkan tidak dilakukan kepada Kang Ridwan Kamil, mungkin persoalannya akan menjadi berbeda. Ya, tetapi apapun itu kemudian sekarang Muhammad Sabil juga sudah ditawari pekerjaan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau tidak salah sebagai fotografer atau apa yang khusus mungkin meliput Kang Deddy Mulyadi yang kita juga paham sahabat-sahabat ya. Jadi beliau itu selain juga sebagai anggota DPR RI pusat, beliau selain juga praktisi, beliau juga ya TikToker kalau saya lihat itu, TikToker dan juga sama-sama ya sehingga sangat memahaminya. Kita bukan kemudian untuk dukung Ridwan Kamil atau dukung Deddy Mulyadi, bukan itu, tetapi inilah yang terjadi saat ini ya. Ini yang terjadi saat ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil agar semua pihak bisa memahami segala sesuatu itu bukan hanya pada saat dia melihat, ya,
apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, tetapi harus betul-betul dikaji. Ya, jangan juga karena ada tekanan ya dari siapapun itu. Ya, apakah itu tekanan dari pimpinan, apakah itu tekanan dari ya kalau dalam hal ini apakah tekanan dari, mohon maaf ya, kita sebut katakanlah tekanan dari gubernur dan lain sebagainya, kemudian sekolah menjadi bersikap mengikuti keinginan itu. Bukan itu. Ya, tapi harus ada idealisme dari sekolah itu. Karena sekolah tentu akan mencetak idealisme ya bagi generasi ke depannya. Jangan kemudian mempertontonkan sikap-sikap itu kepada khalayak ya, yang tentu akan melihat dan akan membaca seperti apa. Kalau dalam Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bital baik fatabayyanu an tusbihu qauman bijahal fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Apabila ada datang berita ya, maka fatabayyun, tabayun dulu ya, jangan kemudian menghakimi ya, sehingga jangan sampai kemudian apa yang diputuskan itu pada akhirnya membuat kerugian bagi orang lain ya. Terhadap kasus ini semoga tidak terulang kembali bagi siapapun juga. Bukan hanya karena persoalan Muhammad Sabil, tetapi juga untuk yang lain. Bukan hanya untuk seorang guru, tetapi juga untuk persoalan-persoalan yang lain. Ya, jadi semoga hari ini mampu menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga tidak terulang lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.